Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Ahmad Daniel dengan NIM T2018-1295. Di sini saya sebagai presenter pertama akan menjelaskan tentang memahami keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jika kita berbicara tentang Al-Quran, mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi telinga kita. Mengapa? Karena Al-Quran itu sendiri adalah kitab suci Allah yang paling sempurna, yang telah diturunkan kepada kita khususnya umat muslim melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita kaum pemuda milenial ya, kalau nggak tahu Al-Quran ya parah itu. Jadi kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk belajar Al-Quran dan kemudian untuk mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Jadi kita sebagai pemuda milenial harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bagaimana tata cara membaca Al-Quran, bagaimana adab-adab membaca Al-Quran. Ketika kita pemuda milenial kalau sudah tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana nanti kita pas menikah ditanyain anak-anaknya? Sama saja dong, identitas cuma Islam, identitas di KTP Islam, tapi kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Kemudian di sini terdapat hadis yang menyebutkan bahwa keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri, yakni An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yang artinya dari Utsman radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari hadis di atas ini terdapat 2 poin penting yang saya ambil. Yang pertama adalah belajar Al-Quran. Jadi kita sebagai pemuda milenial harusnya belajar Al-Quran dengan baik. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana makharijul hurufnya, bagaimana adab-adab dalam membaca Al-Quran, itu kita harus mengerti. Kemudian poin yang kedua yakni mengajarkannya. Jadi selaku kita pemuda milenial, ketika kita sudah mengerti bahwa membaca Al-Quran itu mempunyai tata cara, mempunyai adab-adab dalam membaca Al-Quran, kita harus mengajarkannya kepada orang-orang yang belum mengerti bagaimana adab-adab membaca Al-Quran, bagaimana makharijul hurufnya dalam membaca Al-Quran. Itu nanti kita bisa mengajarkannya. Karena dalam pepatah Arab juga disebutkan khairu al ilmu bila amalin kasajari bila samarin, yang artinya ilmu itu bila tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi jika kita tidak mengamalkan ilmu kita, maka kita tidak akan mendapatkan amal-amal yang baik. Tidak secara itu tidak berkembang ilmunya kita, cuma di situ-situ aja. Ya mungkin cuma itu penjelasan dari saya mengenai pemahaman keutamaan membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priliana Nevil Ahafid dengan NIM T2018-1264 akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu keutamaan membaca Al-Quran dan adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah perniagaan yang sangat menguntungkan. Dalam firman Allah terdapat pada surat Fatir ayat 29-30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innalladzina yatluna kitaballahi وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Yang kedua yaitu mendapatkan ketenangan dan rahmat saat membaca Al-Quran. Sesungguhnya hadiah yang dicari oleh orang-orang yang berkumpul untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran adalah turunnya ketenangan di hati mereka, juga ketentraman dan kedamaian jiwa mereka. Hati mereka tidak akan diterpa oleh kegelisahan, kebimbangan, dan penyakit jiwa serta terbelenggu dan rasa was-was seperti yang selalu dirasakan oleh orang lain yang kehidupan mereka ibarat neraka yang membakar. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu membaca Al-Quran. Itu semuanya adalah kebaikan. Jadi adalah orang-orang yang saat membaca Al-Quran akan mendapatkan kebaikan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, yang artinya orang yang mahir membaca Al-Quran maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan bersusah payah untuk membacanya maka baginya 2 pahala, yaitu yang pertama 1 pahala dari membacanya, dan yang kedua dari keterbata-batanya dan kesungguhan dalam membaca. Selanjutnya yaitu membaca ta'awud. Membaca Al-Quran disyaratkan membaca ta'awud saat akan membacanya, karena ta'awud merupakan lafaz yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin bagi orang yang akan melakukan suatu pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu adab ketika membaca Al-Quran. Adab dalam membaca Al-Quran dapat dipetakan menjadi 3, yaitu sebelum membaca Al-Quran. Yang pertama adalah niat. Adab sebelum membaca Al-Quran harus difokuskan dengan niat menjalankan ibadah perintah agama Allah. Membaca Al-Quran jika diniat ibadah artinya pengabdian kepada Allah dengan cara melaksanakan ajaran agama Allah. Yang kedua yaitu suci dari hadas. Di sini adab selanjutnya yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya bagi orang yang hendak membaca Al-Quran, setidaknya ia harus dengan keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Disarankan jika akan membaca Al-Quran menghadap kiblat. Ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang asma-asma Allah dan doa-doa. Seseorang yang berdoa dikiaskan seperti orang yang sedang sholat, sehingga menghadap kiblat merupakan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran, meskipun belum ada hadis atau ayat Al-Quran yang menganjurkannya. Yang keempat yaitu menutup aurat. Membaca Al-Quran diharuskan menutup aurat bagi orang yang membacanya. Menutup aurat merupakan sikap wirangi seseorang yang walaupun belum ditemukan nas Al-Quran atau Al-Hadis yang memerintahkannya. Perlakuan ini didasari atas hormatnya kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran menjadi salah satu rukun sahnya dalam sholat, sedangkan orang yang sholat harus menutup aurat. Yang
Selanjutnya, pakaian yang bersih dan suci. Pakaian yang bersih merupakan pakaian yakni yang tidak ada kotoran satupun yang menempel pada pakaian tersebut. Sedangkan pakaian yang suci adalah pakaian yang tidak mengandung sesuatu yang najis oleh hukum syara. Selanjutnya itu tempat yang suci. Ketika membaca Al-Quran, setidaknya diharuskan berada pada tempat yang suci, dikarenakan tempat yang kotor dapat mengganggu konsentrasi bagi pembacanya. Selanjutnya yaitu membaca ta'awud. Membaca Al-Quran disyaratkan membaca ta'awud saat akan membacanya, karena ta'awud merupakan lafaz yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin bagi orang yang akan melakukan suatu pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu adab ketika membaca Al-Quran. Adab ketika membaca Al-Quran ada beberapa, yaitu membaca dengan tartil, di mana tartil artinya bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafadzkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, bunyinya, hurufnya, panjangnya, dan pendeknya. Yang kedua yaitu memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran yaitu menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang indah dan menyesuaikan dengan kaidah panjang pendeknya sesuai dengan ilmu tajwid. Selanjutnya itu mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud di sini mengingat isi bacaan Al-Quran adalah ketika kita membaca Al-Quran, keadaan mengingat isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu adab sesudah membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran diperintahkan untuk mengamalkan isinya, meneruni kandungan Al-Quran, mencintai dan mengikuti Allah SWT dan Rasulnya, dan dapat mengambil pengajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainabul Unzia, NIM T 2018-1283. Nah, di sini saya akan mempraktekkan adab membaca Al-Quran. Sebelum kita praktek, alangkah lebih baiknya kita tahu apa saja adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama di sini suci dari hadas kecil, dari hadas besar, atau dari segala najis. Nah, yang kedua di sini kita harus memilih tempat yang pantas dan suci, seperti di rumah, di musola, di masjid, tentunya bukan di kamar mandi. Itu adalah tempat yang tidak pantas dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga di sini menghadap kiblat dan berpakaian sopan, seperti saya yang saat ini menggunakan pakaian yang sopan dan tentunya menghadap kiblat. Nah, selanjutnya di sini bersiwak atau membersihkan mulut. Tujuan dari bersiwak di sini untuk membersihkan sisa-sisa makanan dan bau mulut yang tidak enak. Selanjutnya di sini membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya membaca dengan tartil. Yang dimaksud membaca dengan tartil yaitu membaca dengan tenang, pelan-pelan, dan memperhatikan tajwidnya. Yang ketujuh di sini membaca dengan jahar atau nyaring. Yang kedelapan di sini memperindah suara. Nah, maksudnya di sini menggunakan lagu-lagu merdu. Ya, tetapi tidak berkelebihan. Yang pendek dipanjangkan dan yang panjang dipendekkan. Baik, di sini saya akan mempraktikkan membaca Al-Quran. Surah yang saya baca yaitu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, harus membacanya dengan tadabbur. Tadabbur di sini maksudnya memperhatikan sungguh-sungguh hikmah yang terkandung pada penggalan ayat yang dibaca. Dan juga kita harus membacanya dengan khusyuk dan khudu, yaitu merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran yang kita baca itu mempunyai pengaruh kepada si pembacanya. Dan yang terakhir itu ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencari ridhonya. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.